Nah, itu tadi adalah jenis-jenis klasifikasi jembatan berdasarkan kelasnya atau lebar jembatan. Kelas A untuk jalan nasional, kelas B untuk jalan kabupaten, dan kelas C untuk jalan lingkungan dan kabupaten. Kemudian sudah saya jelaskan juga tentang bentang ekonomis dari jenis-jenis jembatan, dan berikut ini akan saya jelaskan lebih detail tentang panjang bentang dari masing-masing jenis jembatan beserta kelebihan dan kekurangannya. Nah, selanjutnya ini ada pilihan struktur atas jembatan yang kalau dikaitkan antara eh, jenis materialnya, bentuk strukturnya dengan panjang bentangnya. Coba kita lihat ini mulai dari struktur dengan bangunan atasnya baja. Contoh gelagar baja dengan lantai plat baja. Gelagar baja dengan lantai plat baja, oh ya paham. Itu bentangnya 5 sampai 25 meter. Kemudian perbandingan tinggi berbanding panjang bentang tipikal itu adalah 1/25 sampai 1/27. Oh iya paham. Jadi tinggi dari profilnya itu didekati dengan 1/25 dari panjang bentang sampai 1/27. Kemudian eh, di sini ada catatannya, keuntungan penggunaan rangka dan gelagar. Gelagar itu ini. Bentar, saya tunjukkan. Dan gelagar. Nah, gelagar itu ini loh. Balok-balok ini loh. Ini juga gelagar. Jadi itu yang dimaksud dengan gelagar, sedangkan rangka ya sudah jelas ya, rangka baja seperti itu. Kita coba lihat. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah komponennya standar dan dapat disimpan dan siap pakai untuk diangkut ke jembatan. Iya, jadi eh, enaknya baja itu kan sudah siap, tinggal rangkai gitu ya. Gitu, tidak, dan kualitasnya relatif terjaga karena dia fabrikasi dibuat di pabrik. Kalau beton taruh di tempat itu sangat terpengaruh dengan kondisi pasirnya gimana, kemudian kerikilnya gimana, pas nyampur juga gimana, kondisi tenaga kerjanya, jadi ya macam-macam gitu. Kemudian rencana gambar bahan tersedia. Iya betul, nanti kan saya share ke kelas. Eh Bina Marga itu sudah punya gambar standar untuk jembatan-jembatan bentang pendek sampai bentang sedang itu sudah ada. Jadi cuma tinggal pakai. Ini tadi saya bilang produksi massal dapat mengurangi biaya yang menjamin kualitas komponen karena dia dipabrikasi. Kemudian mudah diangkut lewat laut atau jalan ke lokasi jembatan. Oh iya betul. Baja itu mobilisasinya paling gampang karena kan di preteli bisa kemudian diangkut. Kemudian penyimpanan, penanganan dan lain-lain sudah dengan peralatan yang minimum. Tidak perlu crane yang besar-besar kayak kalau pakai box girder beton. Hubungan atau sambungan di lapangan itu sederhana, membuatnya lebih sederhana gitu. Itu yaitu keunggulan dari struktur gelagar baja. Ini kemudian ini saya lanjutkan, gelagar baja dengan lantai beton komposit. Nah ini sudah saya singgung di pertemuan pertama. Bedanya apa yang nomor satu sama nomor itu jelas ya karena lantainya juga lantai lantai baja. Ini lantai beton. Cuman bedanya kalau ini ada shear konektor. Jadi ada konektor antara beton dan baja sehingga mereka bereaksi komposit jadi satu. Kalau untuk bentang sederhana, ini cara bacanya gini. Untuk bentang sederhana simple beam, jadi ditaruh di antara dua buah pilar atau dua buah abutmen, itu cuma ditaruh tumpangkan saja gitu. Maka bentangnya bisa ekonomis sampai 50 meter. Sedangkan kalau bentang menerus, jadi eh, bajanya itu ditaruh menerus itu sampai 90 meter bentang sedang gitu ya. Dengan perbandingan tinggi berbanding apa ini? Tinggi banding bentang 1/20. Gelagar box baja dengan lantai beton komposit. Kalau bentang sederhana simple beam dia 30 sampai 60 meter, kalau bentang menerus juga 40 sampai 90 meter gitu. Mirip ya sama gelagar gelagar baja ya. Nah, ini tadi kalau saya klasifikasikan, yang ini bentang pendek, sedangkan yang ini ada bentang sedang gitu.
Oke, selanjutnya rangka baja. Rangka baja, rangka dengan lantai bawah dengan dengan 4 beton. Bentuknya seperti ini, bentuk penampangnya. Ini rangka utama, kemudian ini gelagar melintang tanpa ada ikatan angin di atas. Jadi nggak dihubungkan atasnya. Jadi kiri, kanan. Itu bentangnya bisa sampai 100 meter. Kemudian perbandingan antara tinggi dengan panjang tipikal itu adalah 1/8 sampai 1/11 gitu ya. Catatannya adalah umumnya jembatan baja yang pabrikasi dapat dipasang dalam 12 bulan dan sering lebih cepat. Jadi hal ini penting di mana jembatan lama sudah tidak berfungsi atau persyaratan pendanaan untuk pelaksanaan dalam setahun anggaran. Oh ya, ini penting ini. Pokoknya harus selesai 1 tahun anggaran. Kemudian jembatan baja di galvanis juga relatif bebas pengiraan. Oh, saya baru tahu. Jembatan baja yang di galvanis ada memang. Saya pernah lihat di lapangan itu. Jembatan bajanya itu di coating lapisan, kalau dilihat sih di kayak itu loh, kayak baja ringan itu loh. Ada lapisan zinc coatnya itu. Zinc aluminium itu. Kemudian jadi itu melapisi bajanya sehingga tidak perlu lagi dicat. Itu adalah lapis anti karat, bertahan 20-25 tahun tergantung pada lingkungan dan pemeliharaan rutin dilaksanakan. Gitu. Oke, selanjutnya rangka baja lantai atas dengan plat beton komposit. Oh, bedanya apa yang atas sama yang bedanya apa ini sama ini? Kalau ini adalah dia decknya di bawah jadi true deck, sedangkan kalau ini decknya ada di atas. Jadi kalau ini kelihatan rangka bajanya, ya ini nggak kelihatan biasanya karena rangka baja ada di bawah. Sama kemampuannya 30-100 meter, perbandingannya lebih kecil ya, 1/11 sampai 1/15. Kemudian catatannya adalah rangka lantai bawah versus rangka lantai atas. Rangka lantai bawah menyebabkan pembatasan pada dimensi beban berat maksimum dan terbuka terhadap pengaruh penuh dari matahari dan hujan. Ini lantainya di bawah, jadi rangkanya kelihatan di atas. Ya, kemudian rangka lantai di atas dilindungi terhadap cahaya oleh lantainya dan apabila digalvanis secara baik akan punya umur yang bebas pemeliharaan yang panjang. Mereka tidak membatasi lalu lintas seperti rangka lantai bawah untuk mengecilkan penghalang terhadap penampang basah air. Jumlah rangka dapat ditingkatkan, tidak seperti rangka lantai bawah yang terbatas pada tiap letak di jalan kendaraan, sehingga cenderung menghasilkan struktur yang lebih ramping dan estetik untuk dilihat. Oh gitu, itu adalah keunggulannya kalau yang tipe ini, jadi rangkanya nggak kelihatan di bawah. Prinsipnya ini keunggulannya adalah karena betonnya di atas, maka rangka ini terlindungi dari hujan, nggak terekspos oleh air. Sedangkan kalau yang ini karena rangkanya di atas pasti langsung ekspos oleh air, oleh hujan, oleh panas matahari. Itu. Dan kalau di sini ada batang pengikat angin, otomatis itu jadi kendala ketika ada kendaraan besar yang tingginya itu angkutannya ya. Jadi ngangkut sebuah barang yang itu tingginya melebihi dari tinggi jembatan, maka terbatas. Sedangkan kalau yang ini mau seberapa tingginya pun lewat aja karena tidak ada penghalang di atas jalan. Itu masih dalam kategori bentang sedang ya. Sedang bentang panjang ada, tapi harus bentuknya rangka menerus. Rangka menerus ini sebetulnya seperti kayak cantilever ini. Ini kayak cantilever karena membesar di daerah tumpuan. Itulah ciri-ciri dari jembatan cantilever. Itu bisa sedikit lebih panjang, 150 meter. Itu. Yang ini model lantainya di atas, jadi decknya di atas, gitu. Yang ini model lantai yang di bawah. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah tadi kita sudah membahas tentang struktur baja girder dan baja rangka, sekarang beralih ke struktur beton. Struktur beton ini berawal dari plat. Ada plat masif dan plat beton berongga. Plat masif tentu saja paling pendek ya cuma 10 meter.
sedangkan berongga bisa 18 meter. Kanal plat cetak itu 13 meter gitu ya. Ini 13 atau 18 nih? 18 ya ini. Ini 13. Sedangkan gelagar, nah lagi-lagi ya, gelagar itu adalah modelnya adalah balok. Gelagar dengan beton T. Jadi ini beton biasa bukan pratekan ya. Itu bisa sampai 20 meter. Kalau gelagar beton box tanpa pratekan, jadi cuma cor biasa. Jadi ini balok box itu dilubangi, dia itu sampai 30 meter gitu. Kita lihat catatannya. Bangunan atas dari beton bertulang mempunyai sifat sebagai berikut, yaitu harus umumnya dilaksanakan di tempat terpisah dari jembatan plat pendek. Pelaksanaan di tempat memerlukan perancah. Dengan demikian sungai tidak boleh terlalu dalam. Ya iyalah. Jadi sungainya itu nggak bisa terlalu dalam karena kita butuh scaffolding. Kalau dalam banget bisa scaffoldingnya bisa tinggi sekali. Dengan demikian sungai tidak boleh terlalu dalam atau mempunyai batu-batu besar. Sehingga perancah itu akan sulit dibangun. Itu kekurangannya kalau struktur beton. Kemudian umur bebas pemeliharaannya sangat tergantung pada pengendalian mutu selama pelaksanaan gitu. Maksudnya itu seberapa bebas pemeliharaan itu tergantung dari mutu betonnya. Nah, mutu beton ini kan tergantung sekali dari proses pelaksanaan di lapangan kan. Jadi kualitas pasirnya gimana, semennya gimana, batunya gimana, tenaga kerjanya juga gimana. Jadi banyak sekali. Nah, tadi itu semakin bagus mutu betonnya, semakin bebas perawatan. Tapi makin keropos ya sebentar aja udah terletak gitu. Selanjutnya masih tentang beton. Beton biasa ya, bukan beton prategan. Jembatan beton betulang dengan bentuk parabola lengkung. Masih bisa sampai 70 meter. Jadi bentangnya masih bentang menengah. Bentang sedang, belum bentang panjang. Keunggulannya ya estetik ya, bisa diekspos gitu. Contohnya kayak jembatan kalau di Jogja itu di jembatan Sarjito II namanya. Jadi pelengkung. Oh, ada di pertemuan pertama, sudah ada fotonya, saya upload. Kemudian jenis beton pratekan, jadi ada prestressnya, itu kalau bentuknya seperti ini, segmental, kemudian digabungkan. Oh, ini dari plat ini. Ini plat tapi pratekan, dan plat berongga tapi pratekan. Itu sampai 16 meter sampai dengan 12 meter. Kemudian segmental berongga komposit dengan lantai beton. Jadi komposit dengan lantai beton. Berarti yang atas itu dia, oh paham. Yang atas itu beton biasa, bukan prategang. Yang bawah itu yang prategang. Gitu. Itu yang rongga tunggal, dia 14 meter. Kalau box yang berongga sampai 20 meter. Kita caranya. Bangunan atas beton pratekan punya keuntungan utama, yaitu pengendalian mutu yang baik. Iyalah. Maksudnya gini, jadi beton prategang itu kan harus menggunakan mutu beton yang bahkan kali 500 ke 600 lebih tinggi sekali FC aksennya, sehingga harus sehingga gelagar itu dibuat di pabrik biasanya. Jadi kayak apa namanya, produk-produk plat cetak. Karena mutu betonnya pasti tinggi, karena juga pratekan, maka pemeliharaannya relatif kecil karena betonnya bagus. Kemudian umur diharapkan lebih dari 50 tahun. Kemudian tahap perencanaan dan pelaksanaan juga standar, sudah ada standarnya, sudah ada gambar standarnya bahkan. Penggunaan yang efisien dari beton dan bahan yang terdapat di Indonesia.
Kemudian, bagaimanapun juga penggunaan beton pratekan umumnya dibatasi pada lokasi, di mana unsur beton pratekan dibuat di pabrik balok pratekan yang khusus. Nah, beton pratekan mempunyai pembatasan, gitu. Ini nanti saya bahas ini, masalah di umumnya dibatasi oleh lokasi. Nanti saya bahas di faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bentang jembatan. Karena memang realnya iya. Jadi pratekan itu karena dia pracetak biasanya berupa pracetak dari pabrik, sebenarnya itu efisien, tapi kendalanya adalah di lokasi. Nanti selengkapnya saya jelaskan di slide berikutnya.